Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asar Adam, Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar, yang kebetulan juga tergabung di DPP AMPI sebagai Ketua Bidang Kaderisasi, juga masuk di pengurusan SOKSI periode hari ini. Ya, BSNPG dibentuk sebelum Pilkada 2020. Ini adalah satu badan yang dibentuk khusus untuk mengurus, melatih, merekrut, dan menyiapkan saksi Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada ataupun momentum pemilu di 2020 kemarin hingga nanti di 2024. Ya, di 2020 waktu Pilkada serentak, BSNPG menyiapkan masing-masing satu orang saksi di tiap TPS untuk menjaga pemilih, menjaga suara untuk kemenangan calon-calon kepala daerah Partai Golkar yang berkontestasi pada waktu itu. Nah, di 2020 waktu itu, alhamdulillahnya Partai Golkar mencapai target kemenangan Pilkada, sehingga Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto adalah Ketua Umum yang pertama mendeklarasikan, melakukan konferensi pers terkait dengan tercapainya target Partai Golkar pada saat Pilkada di 2020, yaitu sebesar kurang lebih 61,11%. Di 2024, target BSNPG tentu agak lebih kompleks dan terhitung agak sulit karena memang kita menghadapi 3 momentum, ada pileg, pemilihan legislatif, ada pilpres, juga pilkada yang berdekatan. Tentu sangat berbeda metode yang kita lakukan di 2020 kemarin dengan metode yang akan kita jalankan menjelang proses pemilu di 2024 ke depan. Alhamdulillah BSNPG dari awal dibentuk di tahun 2020 di tingkat provinsi sudah hampir 100%, tersisa 4 yang masih kurang lebih seminggu 2 minggu ini akan selesai kepengurusannya. Provinsi baru, khususnya daerah otonomi baru di wilayah Papua, 4 provinsi baru. Di kabupaten kota pada 2020 ada sekitar 271 yang melaksanakan pilkada, hingga hari ini hampir 420 kabupaten kota, kecamatan kurang lebih hampir 45%, dan per hari ini BSNPG sedang melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas saksi dan membentuk BSNPG kelembagaan hingga tingkat TPS. Oh jelas, BSNPG tentu sangat terbuka dengan kolaborasi baik itu terhadap caleg ataupun struktur organisasi yang ada di keluarga besar Partai Golkar. Jadi konsep BSNPG TPS ini adalah sangat akomodatif. Tentu kita akomodasi seluruh kepentingan. Prinsipnya adalah sama-sama kita menguatkan, mempersiapkan diri, khususnya Partai Golkar, baik itu caleg, khususnya nanti ikut memenangkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Yang ketiga adalah terkait dengan calon-calon nanti yang akan maju di pilkada. Dengan itu tentu target BSNPG yang diharapkan oleh Pak Erlangga pada saat kegiatan di Medan, memerintahkan BSNPG untuk menempatkan saksinya di tiap TPS kurang lebih 10 orang, dan itu sejalan dengan konsep BSNPG TPS. Artinya kalau ada sekitar 900.000 lebih, kurang lebih 1 juta TPS di 2024 mendatang, tinggal dikali 10 aja, kira-kira itu kekuatan Partai Golkar yang kemungkinan bisa didapat dari
BSNPG, belum lagi organisasi-organisasi lain di luar BSNPG. Saya kira itu. Tentu setiap orang, setiap kader yang sudah memilih jalan partai politik ini punya niat yang kuat, niat yang tulus untuk membesarkan partai. Pertama itu kira-kira prinsipnya. Untuk pilihan dia ingin mencalonkan diri di legislatif ataupun di momentum politik lain, saya kira itu pilihan. Tinggal bagaimana semua kader ini dapat berjibaku bersama-sama menguatkan partai dalam mempersiapkan Partai Golkar menuju pemilu 2024. Saya kira itu. Ya, saya sudah meniatkan diri, mewakafkan diri untuk maju di tingkat pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini di Dapil Jabar 8, itu Kota Depok dan Kota Bekasi. Kalau pesan saya kira nanti pesan dari Pak Ketua Umum aja, tapi harapan kami, saya mewakili Pak Kepala BSNPG dalam hal ini Bang Sahmud Basri Ngabalin, berharap semua kader, baik itu yang ada di dalam kepengurusan BSN di setiap tingkatan, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau di BSNPG TPS, tentu harus bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan partai kita, Partai Golongan Karya, untuk menjadi pemenang. Dalam hal ini juara umum, baik itu di Pileg, Pilpres, dan Pilkada, sama-sama kita mencurahkan seluruh energi, sumber daya untuk mempersiapkan kurang lebih hampir tidak sampai setahun ke depan untuk pemilu 2024.